Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Asri dan Mas Arif. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari Adelaide, yaitu Mbak Sari Eka Yudhistira. Mbak Sari ini adalah owner dari Bakulan yang merupakan Indonesian Grocery Store di Adelaide. Iya kan, Mas? Oke, ntar kita tanya-tanya ya. Iya, kita tanya-tanya gimana pengalamannya mengelola grocery store di Adelaide. Oke, jarang-jarang. Oke deh. Oke. Silahkan Mbak Sari untuk masuk. Sorry, nggak lagi di jalan kan? Takutnya lagi di jalan. Soalnya kita Halo beda Mbak waktu Sari. berapa? Oh, sama Mas Yudi. Halo. Halo Mbak. Oh, Mbak Hey. Sari, Mas Yudi, apa kabar? Kelihatan ya? Kelihatan. Kalau masuk, kalau enggak. Oh, kalau oke, jangan nanggung. Itu namanya nanggung, Pak. Gimana Mbak kabarnya? Baik kabarnya. Mas Arif, Aci gimana apa kabar? Baik Mbak, alhamdulillah. Mbak Sari gimana di sana? Sehat. Udah mulai dingin. Oh. Itu Ci, itu sibuk loh Ci. Iya. Suatu kehormatan loh mau. Iya nih, makasih banget nih Mbak Sari. Udah meluangkan waktunya. Aduh, maaf ya telat. Ini Indonesia sekali saya. Gimana? Di sana masih sepi ya Pak? Sepi. Maksud sepi gimana? Nggak bisa sepi kan. Kemarin kan baru kuliah tuh berita di Sinero itu benar-benar zero case kan. Oh, oke. Ngaruh nggak itu? Jadi kalau sekarang sih kayaknya hari ini tadi kan keluar. Udah mulai rame, maksudnya orang-orang udah mulai keluar. Kalau yang minggu lalu sih memang kelihatan bahwa memang orang di rumah gitu karena ya peraturan dari pemerintah bahwa stay at home, terus tidak boleh ada kerumunan di atas 10 orang. Jadi yang boleh cuma essential places kayak hospital, terus supermarket. Jadi barbershop itu juga dikurangi customer-nya, tapi kayak retail, toko pakaian, terus restoran harus cuma take away gitu-gitu. Jadi tapi Bakulan masih buka kan? Bakulan masih buka karena masuk ke essential. Itu ya termasuk grocery. Jadi ini Mbak Sari, Ci, maksudnya kita kan pengen tahu nih Mbak Sari kan termasuk. Udah banyak belum di Adelaide yang grocery itu? Indonesian. Kalau di Adelaide, kalau kita ngomongin Indonesian grocery sih cuma Bakulan aja ya. Tapi malah banyak sih Asian shop di Adelaide banyak. Tapi itu Tuan gitu ya. Tuan Pat yang Vietnam, Chinese gitu-gitu. Berarti Indonesia baru Mbak Sari ya? Ceritanya sih gitu. Luar biasa. Bisa dong. Cerita dong. Kepikir gitu loh, maksudnya. Kayaknya gue buka ini aja deh, grocery Indonesia. Kalau misalnya ditanya gitu ya, sejarahnya kenapa buka Indonesian groceries, sebenarnya sih kalau dibilang tuh bisa dibilang the power of kepepet. Jadi kebetulan kita pindah ke Adelaide itu, saya sama suami pindah ke Adelaide itu rencananya ya seperti rencana kita di tempat lain gitu di Jakarta. Karena kita dulu datang dari Jakarta, Cina terus ke Australia. Kita dapat kerjaan sesuai dengan bidang masing-masing gitu, ngantor segala macam. Tapi ternyata di Adelaide itu pekerjaan seperti itu tuh agak sulit gitu. Kalau Yudi kebetulan dia mungkin karena lulusan Australia jadi mungkin lebih mudah cari kerja di Adelaide. Tapi ternyata saya yang cuma lulusan lokal 62 agak sulit gitu karena mereka lebih prefer orang sini lah ya. Terus akhirnya kepikiran, kebetulan pas saya datang tuh udah ada sih Groceries Indonesia, cuma posisinya saat itu bisa dibilang tidak terlalu berkembang. Ya lagi, aku ngalamin sih itu.
ya nggak begitu inilah, nggak begitu. Bener. Terus sempat kepikiran untuk join, terus sempat kepikiran juga untuk beli brandnya mereka gitu. Tapi ternyata kita putusin untuk buka sendiri gitu. Terlepas dari memang saya sebagai orang Indonesia, pasti dimanapun yang ditanya adalah ada toko Indo nggak gitu. Terus kangen sama barang. Jadi aku pikir itu adalah satu peluang. Daripada kita mikirin, aduh dapat kerja susah ya, mikirin kayak gitu, mendingan ya udah ini ada peluang, kenapa kita nggak ambil? Gitu. Ya, soalnya kalau misalnya kita lihat sekarang bakulan, itu paling sekarang mungkin ya lebih ini ya. Maksudnya pas zaman kita juga sih kan, ya kalau misalnya nggak kenal bakulan itu berarti udah pulang lagi aja. Itu di border ditanya kayaknya, bakulan nggak? Nggak tahu, langsung reject, balik gitu. Terus setelah itu mungkin, gimana Mbak responnya di warga Indo di sana? Warga Indonesia di sini, maksudnya langsung nemu harta karun apa gimana? Harta karun. Jadi, Mas Arif udah pernah ke lokasi yang baru belum sih, Aci? Belum kayaknya. Belum. Yang di GoTo. Jadi kita pindah kan. Dulu mungkin Mas Arif sama Aci masih yang di South Road. Iya. Yang Chemis itu ya? Iya, di dekat Chemist Warehouse dulu di South Road. Sekarang kita pindah ke Goodwood Road. Iya, di Goodwood Road. Lokasi, kenapa? Lebih gede berarti? Dibilang lebih gede sih nggak juga, tapi lokasinya lebih enak aja sih, car park-nya lebih besar, terus lebih di main road gitu-gitu. Jadi lebih di akunya sih lebih nyaman lah ya. Yaudah ntar aku mampir deh kalau misalnya. Harus. Amin. Harus gitu kan? Jadi sambut aja orang-orang Indo tuh. Jadi untungnya di tempat yang baru ini kayaknya sih lebih convenience buat mereka karena kayak dari city lebih gampang, dari tengah-tengah. Terus yang dari Flinders juga lebih bisa ya. Gitu. Terus dan yang lebih menyenangkannya lagi sekarang market kita tuh nggak cuma orang Indonesia aja. Jadi orang Malaysia, terus Singaporean juga banyak yang udah kebakulan. Dan banyak juga orang Australia yang kebakulan juga. Tapi mereka rata-rata sih yang udah pernah ke Bali sih. Jadi mereka udah tahu itu ya. Tahu ya. Maksudnya kalau aku kan ngalamin pelanggan setia juga bakulannya. Maksudnya jadi barang-barang di bakulan tuh justru kadang ada yang di Indonesia gue nggak nemu gitu loh. Benar. Baru tahu pas di sana gitu ya. Kayak ilegal ya, kayak ilegal di Indo nggak ada, di bakulan ada. Kayak cubit nas lah, terus pete kalengan lah, gitu kan nggak ada. Makanya gue lebih gampang gitu lah. Bener. Jadi memang yang ekspor itu, jadi kayak Probakso, inget dong, kita nyebut merek deh jadinya. Ya udahlah, pokoknya tepung instan pembuat bakso gitu kan, di Indonesia kan nggak ada. Ada sih mungkin beli online. Tapi memang banyak barang-barang yang dibawa oleh importer kita itu yang memang dia membaca bahwa ini akan laku di pasaran luar negeri gitu, karena mungkin kalau tepung bakso di Indonesia mungkin nggak laku ya, abang bakso di mana-mana gitu. Tapi untuk tepung bakso mungkin di luar negeri itu pas jadi best seller karena pasti penting gitu kan, kayak sambal bakso juga di sini penting banget. Pasti ada. Jadi di Indonesia pokoknya dicari yang benar-benar di sini tuh bisa jadi instan dan laku gitu. Kayak tepung cendol. Mas Arif dan Aci masih kebakulan yang sekarang. Jadi yang pasti. Oh, harus. Dan sekarang masih kayak dulu nggak Mbak? Maksudnya selain dari produk-produk yang di bakulan, juga kan banyak kan ada yang nitip nih. Masih ada. Bakso lah, apalah. Masih ada yang nitip. Jadi kayak bakulan itu nggak sekedar hanya groceries Indonesia gitu doang gitu loh. Kalau misalnya teman-teman mau menemukan suasana Indonesia yang itu ya di kebakulan aja gitu, di situ ada apalah gitu. Jadi kayaknya memang dulu saya juga mikirnya
Bakulan itu bukan cuma sebagai tempat jual beli makanan Indonesia ya. Jadi pengen seperti apa ya? Bukan meeting point sih, tapi memang seperti kalau bisa sih kayak center of everything. Maksudnya kayak misalnya ya pastinya jual beli barang Indonesia itu pasti gitu. Cuma pengen juga dengan adanya Bakulan kayak Mas Arif kangen makanan Indonesia yang mungkin susah masaknya, terus pengen yang otentik bisa ada di Bakulan gitu, atau Aci mungkin misalnya mau ketemu siapa gitu kan, gimana ya enaknya ketemunya gitu yang akhirnya di Bakulan kayak gitu. Jadi pengen jadi tempat tempat kumpulnya orang Indonesia sih. Jadi value-nya kan nambah ya, value-nya tuh bukan cuma betul. Iya. Bukan tempat transaksi aja, tapi lebih dari itu. Kalau ini Mbak Sari dari kayak proses buka usaha di Adelaide itu, bisa diceritain nggak Mbak? Susah atau enggak sih kalau buka usaha di sana gitu? Kebetulan kalau buka usaha ini pertama kalinya sih sebenarnya saya buka usaha sebagai bisa dibilang sebagai pemilik usaha, karena waktu di Indonesia pun saya kerja di perusahaan gitu kan. Jadi kalau dibilang ini, kalau misalkan ditanya susah nggak sih dibandingkan Indonesia, saya nggak bisa jawab sebagai perbandingan karena saya belum pernah buka usaha di Indonesia. Kalau ditanya bagaimana buka usaha di Australia, kalau saya sih bisa bilang bahwa itu mudah. Di Australia itu mudah. Dari segi registrasi itu mudah. Semuanya bisa online. Saya ingat semuanya itu daftar online. Cuma sekali saya harus datang ke council. City council tuh mungkin kayak kelurahan mungkin kalau di Indonesia ya. Oh iya, kelurahan ya. Itu untuk ngecek bahwa memang lokasi yang saya gunakan itu bisa digunakan untuk bisnis. Bisnis itu untuk saya grocery store. Jadi kalau misalkan Aci atau Mas Arif mau bikin restoran, Aci itu harus bukan mengajukan ya, tapi lapor ke City Council. Saya mau pakai tempat ini, alamatnya di sini. Apakah memang layak untuk bisnis? Karena mereka tidak bisa menggabung antara tempat tinggal dan buat komersil. Jadi emang harus murni, harus bisa-bisa ya? Benar. Jadi ketika saya datang ke sana, saya bilang saya mau nyewa lokasi ini untuk groceries, tolong dicek kelayakannya. Karena kalau misalnya mereka nggak boleh, kita nggak bisa buka usaha di situ. Gitu. Tapi karena waktu itu saya cuma buka groceries, mereka itu less resiko ya. Jadi mereka kasih approval. Tapi mungkin kalau saya mau buka restoran itu akan beda cerita, karena mereka harus ngecek dari segi mungkin pembuangan asap mungkin, atau pembuangan limbah dari dapurnya mungkin. Akhirnya jelimet ya, enggak ternyata ya? Enggak, sangat mudah. Online cuma sekali saya datang ke istilahnya ke kantor untuk cek, itu pun juga prosesnya mudah. Ketemunya dengan siapa mudah, jawabannya juga saat itu juga sudah dapat jawabannya. Gitu. Cuma mungkin yang berbeda adalah proses setelahnya. Jadi kita dapat approval dari istilahnya dari City Council, berikutnya adalah banyak hal-hal yang kita lakukan. Mungkin kalau di Indonesia, kalau buka usaha ya, istilahnya usaha kecil, mungkin nggak perlu bayar insurance. Atau nggak ada orang dari dinas kesehatan untuk cek gitu misalnya. Nah kalau di Australia, semuanya itu harus ada pengecekan secara rutin. Jadi kalau di Bakulan sendiri, saya harus bayar insurance untuk memastikan bahwa kalau terjadi apa-apa dengan customer atas barang yang saya jual, itu sudah di-cover insurance. Dia beli namanya dengan konsumennya gitu kali ya? Yes, betul. Terus dan seperti yang saya bilang tadi, ada dari dinas kesehatan, ya kita anggaplah dinas kesehatan ya, yang datang secara rutin. Dulu sih setahun 2 kali, tapi sekarang kan sudah berjalan dengan normal, setahun sekali mereka datang, itu untuk ngecek apakah memang tempatnya masih layak, kemudian apakah menyimpan barang-barangnya juga istilahnya tidak membahayakan customer gitu-gitu. Itu mungkin yang di mungkin bukan tidak ada ya, cuma mungkin nggak ada tuh orang dinas kesehatan datang ke warung gitu loh untuk ngecek gitu. Iya. Terus itu Mbak sekarang kan ini nih, kalau misalnya Mbak Sari di sana kan pasti konsumennya kan banyak selain dari harga di sana gitu kan, juga banyak student juga, pasti kan. Itu relationship-nya selama ini gimana? Relationship sama student maksudnya?
sama student? Sangat baik sampai saat ini. Supportnya seperti misalnya PPIA ada acara, Bakulan sebisa mungkin ada di belakang, ada di belakang walaupun mungkin supportnya tidak besar, tapi adalah dikit-dikit gitu. Pasti Bakulan ini salah satu yang support juga sih kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan PPIA. Ya, karena student juga yang mensupport Bakulan. Jadi kayak simbiosis mutualisme ini Bakulan jalan karena ada student yang ikut menggerakkan perekonomian Bakulan. Jadi Bakulan juga harus menggerakkan kegiatan PPIA. Pernah nge-hire part-time juga ya? Sampai sekarang. Sekarang masih ya? Masih. Jadi, tapi kalau yang student sih cuma part-time, misalnya untuk yang seminggu 2 kali misalnya, untuk waktu tertentu. Tapi untuk yang hire secara rutin, daily gitu sih bukan student lah. Kasihan, nanti dia nggak belajar. Oh iya betul. Ya masalahnya itu jajan nanti malah. Iya. Terus kalau kita melihat berarti Bakulan tuh maksudnya nggak eksistensinya itu bukan hanya dari penyedia groceries gitu semata-mata itu doang. Jadi kita ngelihat itu banyak ternyata gitu loh, dari situ kita bisa lihat relationship sama student, terus bisa support kegiatan-kegiatan juga gitu loh. Ya, memang rencana kita seperti itu. Sekarang pun Bakulan di situasi COVID-19 ini kita kerjasama dengan KJRI Sydney untuk menyediakan care package untuk teman-teman yang istilahnya kena dampak dari COVID-19 ini, mungkin dengan kehilangan pekerjaan atau kekurangan income. Jadi kita bekerja sama dengan KJRI Sydney menyediakan care package yang mungkin tidak besar ya, tapi setidaknya ya menunjukkan kepedulian bersama. Siapa untuk umum? Untuk kemarin itu batch pertama itu untuk working holiday visa holder. Kenapa mereka yang pertama diambil untuk menerima care package ini? Karena mereka datang kan memang untuk bekerja ya, tapi ternyata dengan COVID-19 ini mereka kehilangan pekerjaan. Jadi mereka yang diprioritaskan untuk mendapatkan care package. Kemudian lanjut lagi karena yang kemarin lumayan istilahnya berjalan dengan baik, lanjut ke student-student yang kena dampak gitu dengan adanya COVID-19. Jadi sekarang kita fokus ke student yang membutuhkan bantuan. Gitu. Kalau dari sisi ini Mbak, kan Bakulan masih buka ya Mbak selama karantina ini. Itu gimana di sana prosedurnya kalau mau ke Bakulan? Yap. Jadi memang sangat berbeda sekali. Jadi mungkin Aji sama Mas Arif belum lihat Bakulan mungkin pada saat hari Sabtu di lokasi baru, karena biasanya tuh antri. Tapi dengan adanya COVID-19 ini dan peraturan nggak boleh lebih dari 10 orang dalam ruangan, jadi kita itu, saya maksudnya, meng-hire 1 orang untuk jaga pintu. Jadi satpam di depan pintu. Kayak jadi satu. Nah, tahu ya? jadi di dalam nggak ada boleh satpamnya. Jadi mereka yang istilahnya menghitung berapa yang boleh di dalam, kemudian boleh masuk lagi ketika yang di dalam sudah ada yang keluar. Kemudian kita membuat untuk kasir, membuat jarak 1,5 meter dan tidak boleh berdekatan. Jadi kalau antri itu dikasih kayak tanda gitu bahwa kamu harus menunggunya di sini. Part-time-nya, waktunya? Kalau waktunya tetap sama, cuma winter season ini kita. Oh ya, sorry, kalau waktu belanjanya kita batasin juga sih, 15 menit. Walaupun agak-agak susah ya, maksudnya gitu, untuk membatasi. Karena gue kalau misalnya nggak bisa cepet 15 ini, gue berjam-jam. Masalahnya sih kayaknya dari buka pintu sampai tutup pintu belum keluar nih. Ya di sana berjam-jam nggak belanja, tapi ya malah pasti. Kita abis ini off air ya, gosip terbaru. Kalau pas masa COVID ini, karantinanya gimana, Mbak? Karantina? Oke. Saya kebetulan kena karantina waktu sampai
Australia, suami saya parah. Dari overseas lah. Jadi kena karantin itu 2 minggu karantin kebetulan di hotel, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh keluar kamar sama sekali, tidak boleh ketemu orang. Jadi kalau misalnya kayak saya misalnya dapat makanan atau pesan makanan itu di drop di depan pintu, mereka ngetok, terus kita tunggu 10 detik sama mereka pergi baru kita bisa ambil. Itu pun tapi sama Mas Yudi kan? Enggak, sendiri. Jadi kita harus sendiri, nggak boleh ada temannya. Oh, gitu. Selama stay di hotel pun kita nggak boleh ganti, misalkan ada handuk kotor atau spray kotor tuh kita nggak boleh keluar. Jadi kalau kotor udah simpan aja di kamar, tapi kita boleh minta yang baru. Seperti itu. Tapi lumayan dong ya di hotel 2 minggu. Maunya di hotel gitu ya 2 minggu, tapi kita nggak bisa kemana-mana. Itu tapi biaya sendiri. Yang parahnya itu, terus kalau suami mau itu dapat kamar yang nggak boleh dibuka sama sekali pintunya, jendelanya. Jadi benar-benar strict banget yang namanya karantin di Australia. Itu 14 hari berarti ya? Berarti sekarang udah lewat. Berarti udah lewat. Mbak Pulan itu kenang-kenangan. Itu. Oh. Baca nggak? Nggak kebaca sih. Nggak. COVID-19. Itu dipasang gelang gitu. Jadi gelang gitu. Iya, jadi kayak pasien. Iya. Hotelnya jadi di Sydney ya, Mbak? Hotel tempat tergantung landing. Jadi kalau kita dari overseas landing di Sydney, berarti kita harus self-isolation di Sydney. Kalau kita landing di Melbourne, kita harus self-isolation di Melbourne. Jadi tergantung di mana kita landing, disitulah kita harus self-isolation. Oke. Ya mudah-mudahan cepat berlalu lah, walaupun South Australia kan udah 0 case nih. Iya. Mudah-mudahan sebagai tadi kita udah boring juga gitu. Ya guys, gitu aja Mbak. Mas Yudi benar nggak mau muncul nih. Iya. Sharingnya. Takut ngetop ya. Ya wes, thank you Mbak Sari sharingnya. Ya, makasih banyak Mbak Sari. Semoga makin sukses bakulannya. Sama-sama juga, Mas Arif juga sehat-sehat terus. Sehat semua dan pandemi segera berlalu. Indonesia harus bisa. Siap. Nggak mudik jadinya. Iya betul ya. Iya betul ya. Thank you. Selamat puasa ya. Iya sama-sama. Bye. Makasih teman-teman semua yang udah menyimak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Dah. Bye. Thank you.